Young Festers, selamat siang dan selamat hari Selasa. Semoga hari kalian menyenangkan dan berjumpa lagi di I Am Daily News. Kali ini I Am Daily News akan membawakan berita nasional, berita properti hingga update COVID-19 untuk menemani Anda hari ini. Bersama Stella dan Clarice dalam I Am Daily News. Gempa bumi mengguncang Kabupaten Pandeglang, Banten sebanyak 13 kali dalam sehari pada Minggu 23 Mei 2021 yang lalu. Dilansir dari cnnindonesia.com, menurut BMKG dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas sesar lokal. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa memiliki mekanisme pergerakan sesar naik atau thrust fault. Dengan adanya hal itu, masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan tidak termakan informasi hoax, dan warga diminta untuk tetap mencari informasi dari sumber yang terpercaya. Beralih ke berita selanjutnya. Berita selanjutnya datang dari sektor properti. Masyarakat Indonesia kini dapat mengajukan fasilitas kredit pemilikan rumah atau KPR, Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA. Hal ini dilatar belakangi oleh kerjasama yang dilakukan antara Badan Pengelola TAPERA dengan Bank BTN serta Perumnas. Dilansir dari Kompas.com, melalui kemitraan tersebut, masyarakat Indonesia bisa memiliki rumah dengan berbagai manfaat dan kemudahan dari fasilitas KPR TAPERA. Direktur Utama BTN Harukus Mahardjo mengapresiasi inisiatif BP Tapera dalam menggandeng perusahaan milik negara yang fokus di sektor perumahan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan mimpi besar dalam memenuhi kebutuhan rumah masyarakat Indonesia. Bank BTN pun siap berinovasi untuk menghadirkan produk KPR Tapera sehingga mempercepat pencapaian target besar tersebut. Selain penyaluran KPR Tapera, Bank BTN siap pula berinovasi untuk terus berkolaborasi dengan BP Tapera untuk mempercepat pemilikan rumah impian bagi masyarakat Indonesia. Harga rumah yang dapat dimiliki peserta aktif Tapera sangat beragam, yakni mulai dari 112 juta rupiah hingga 292 juta rupiah. Nah, untuk berita selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Clarice dalam I Am International News. Hello everyone, welcome back to our international news from the Daily News segment. My name is Clarice and I'm your host for today. 21 people running a mountain marathon have died in northwestern China after hail, freezing rain and gale winds hit the high-altitude race. After an all-night rescue operation in freezing temperatures involving more than 700 personnel, rescuers were able to confirm that 151 people were safe out of a total of 172 participants. 21 had died, according to the official Xinhua news agency, which said the runners suffered from physical discomfort and the sudden drop in temperature. On May 23, 2021, a wave of efforts to increase corporate tax revenue is sweeping through Southeast Asia as governments race to plug yawning budget holes created by the economic hardship due to the COVID-19 pandemic. For example, tax authorities are accelerating the pace of investigations and are enforcing stricter rules on companies than before, such as shortening the deadline for submitting tax documents. The trend should alarm multinational companies operating in the region without a sufficient local staff to handle tax affairs. They could become easy targets of the new taxation drive. Around early 2021, multiple Japanese companies operating in Malaysia and Thailand started receiving requests from local tax authorities for documents concerning their business dealings in the past several years. Southeast Asian offices of global tax audit firm Deloitte are receiving nearly 3 times more requests for advice from Japanese companies than in the time before the region was hit by the new coronavirus.
Jun Igarashi, Southeast Asia Japanese transfer pricing leader at Deloitte Singapore, says countries in the region are stepping up transfer pricing taxation inspections, which focus on the prices at which transactions are made between Japanese companies' headquarters and their local units in Southeast Asia. That's all the news I have for today. Thank you everyone for listening and stay tuned for the next episode. Goodbye! Kasus positif COVID-19 bertambah 5.280 orang pada Senin 24 Mei 2021. Dengan demikian, total kasus positif di Indonesia secara kumulatif mencapai 1.775.220 kasus. Berdasarkan data dari covid19.go.id, dari jumlah tersebut sebanyak 3.560 orang sembuh per hari ini sehingga secara akumulatif 1.633.045 orang telah dinyatakan sembuh. Sementara itu, kasus aktif atau pasien yang masih dalam perawatan maupun isolasi mandiri sebanyak 92.847 orang dan jumlah ini bertambah 1.607 orang dari data sehari sebelumnya. Sehingga jika diakumulasikan, kasus aktif di Indonesia saat ini masih tersisa 5,2% dan sebanyak 92% orang telah sembuh dari total kasus keseluruhan. Tentunya jumlah tersebut harus perlu ditingkatkan lagi sehingga penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin bisa diminimalisasi. Pemerintah juga terus mengingatkan agar masyarakat turut membantu menekan kasus positif corona dengan melakukan langkah pencegahan penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Maka dari itu, untuk kalian semua yang sedang mendengar dan menyaksikan ini, diharapkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, melakukan physical distancing, dan tetap melakukan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Jangan lupa untuk taat vaksinasi COVID-19 dan dianjurkan untuk tetap stay at home. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa di IM Daily News berikutnya. Salam IM Community, I am smart, I am capable.